Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya, Ibu Mas Rifah ya. Dulu kelas 11 kalian sebentar Ibu ajarkan materi tentang OTKP Humas dan Keprotokolan. Nah, tapi digantikan oleh Ibu Siti Sahbani. Sekarang Ibu lagi yang pegang untuk di kelas 12. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kalian masih bisa mengikuti pelajaran jarak jauh ya atau daring ya. Tapi Ibu berharap kalian harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat menjalani kegiatan belajar mengajar ini. Baik, untuk materi pertama di OTKP Humas dan Keprotokolan ya, Ibu ingin membahas tentang konsep dasar keprotokolan. Nah, di dalam konsep dasar keprotokolan ini, kompetensi dasar yang akan kita lalui di pengetahuan itu antara lain adalah memahami ruang lingkup keprotokolan dan di KD keterampilan yaitu melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Nah, dalam konsep dasar keprotokolan, indikator pencapaian kompetensinya antara lain menjelaskan pengertian umum keprotokolan, kemudian yang kedua menjelaskan asas-asas keprotokolan, yang ketiga memahami unsur-unsur keprotokolan, yang keempat memahami ruang lingkup kegiatan keprotokolan, dan yang terakhir, yang kelima, memahami fungsi pokok dan syarat-syarat petugas keprotokolan. Adapun tujuan pembelajaran adalah mengetahui pengertian umum keprotokolan dan menjelaskan asas-asas dan unsur-unsur keprotokolan, menjelaskan ruang lingkup keprotokolan dan tujuan pengaturan keprotokolan, dan mengidentifikasi syarat-syarat petugas keprotokolan. Kita lanjut, pengertian protokol dan keprotokolan. Nah, sebelum kita membahas pengertian protokol dan keprotokolan, ya, alangkah baiknya kita akan mengetahui dulu asal kata dari protokol. Nah, protokol ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu protos dan kola. Nah, yang protos berarti pertama, sedangkan kola itu berarti melakukan, melekatkan. Nah, jadi menurut asal kata, protokol itu adalah lembaran pertama yang melekat pada dokumen utama. Nah, kemudian lama-kelamaan dokumen yang berisi simpulan-simpulan suatu perjanjian internasional disebut juga dengan protokol, ya. Nah, jadilah dari istilah protokol menjadi keprotokolan. Secara umum, pengertian keprotokolan itu adalah aturan baku yang menyangkut penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah, cara memperlakukan pejabat pemerintah dalam aktivitas kedinasan, dan cara penyelenggaraan kegiatan oleh instansi pemerintah atau masyarakat umum. Nah, kemudian ketentuan umum mengenai keprotokolan itu ya diatur pula oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dan PP Nomor 33 Tahun 2018 serta Aturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 40 Tahun 2018. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ketentuan perundang-undangan mengenai keprotokolan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini mengatur tentang keprotokolan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini menyangkut 3 hal. Yang pertama ada pejabat negara, kemudian juga ada pejabat pemerintah, dan juga ada tamu negara. Ya, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan pejabat negara? Nah, baik,
pejabat negara itu adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, pejabat negara yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang tersebut. Ya, itu adalah pejabat negara. Nah, pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu tertentu dalam pemerintahan, baik itu di daerah, pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Nah, ada lagi yang disebut dengan tamu negara. Tamu negara itu apa? Ya, tamu negara adalah pimpinan negara yang berkunjung secara kenegaraan, baik resmi, secara resmi, atau kerja, atau secara pribadi ke negara kita, ya, ke negara Indonesia. Intinya, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 itu mengatur tentang satu, pejabat negara, yang kedua pejabat pemerintah, yang ketiga adalah tamu negara. Lalu ada juga PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018. Nah, PP Nomor 33 ini mengatur pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah, PP Nomor 33 Tahun 2018 itu meliputi yang pertama adalah pasukan pengamanan presiden atau Paspampres. Yang kedua, konferensi internasional. Yang ketiga, perjanjian internasional. Ya, yang keempat, organisasi internasional, dan yang kelima adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau duta besar LBBP. Ya, baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Paspampres, ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah Paspampres, yaitu pasukan pengamanan presiden. Nah, tugasnya apa? Ya. Nah, selain dia bertugas untuk mengamani, ya, mengamankan, ya, pengamanan fisik, ya, fisik, langsung, jarak dekat, ya, setiap saat kepada presiden maupun wakil presiden. Nah, tapi pengamanan itu bukan hanya pada presiden dan wakil presiden saja, bahkan pengamanan tersebut juga diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden, ya, tentunya beserta keluarganya. Nah, tidak hanya itu saja, juga mengamankan tamu-tamu negara yang setingkat kepala negara pemerintahan. Ya, yang kedua ada konferensi internasional. Nah, konferensi internasional itu adalah pertemuan atau wakil-wakil negara dari 3 atau lebih negara untuk membahas topik tertentu, ya, yang menjadi kepentingan bersama secara internasional. Kemudian ada lagi perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional di sini adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, itu adalah perjanjian internasional. Ada lagi organisasi internasional. Nah, organisasi internasional itu adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kepastian untuk membuat perjanjian internasional. Contohnya apa organisasi internasional? Seperti ASEAN, ya, kemudian ada lagi PBB, ya. Nah, di dalam PBB itu ada lagi bagian atau sub-sub dari organisasi internasional, ada WHO, kemudian ada UNICEF, ya, ada UNESCO dan lain-lainnya. Ya, itu adalah organisasi internasional. Nah, yang kelima ada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, ya. Nah, duta besar luar biasa ini diangkat oleh siapa?
Nah, duta besar ini diangkat oleh kepala negara atau kepala pemerintahan negara ya. Kepala pemerintahan negara mengirim utusan ya, utusan untuk diwakilkan di suatu negara ya. Misalnya di Indonesia juga ada perwakilan dari negara Amerika, maka disebut dengan Duta Besar Amerika Serikat. Nah, itu ditempatkan di negara kita di Indonesia sebagai perwakilan pemerintahan dari negara Amerika. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia juga memberikan atau mengangkat seorang duta besar yang untuk mewakilkan pemerintahan Indonesia di suatu negara, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah aturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 40 tahun 2015 ya. Nah, ini mengatur tentang apa? Tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Apa saja? Nah, yang pertama ada upacara bendera ya. Yang kedua ada VVIP, yang ketiga ada VIP, dan yang keempat ada tim protokol. Nah, upacara bendera. Nah, apa itu upacara bendera? Ya. Nah, kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih ya yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional. Contohnya seperti upacara bendera pada Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan ya melaksanakan upacara kenaikan bendera setengah tiang. Nah, itu adalah upacara bendera. Yang kedua, VVIP. Mungkin kalian ada yang tahu apa singkatan dari VVIP. VVIP itu adalah very very important person ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara, setingkat kepala negara atau kepala pemerintah, serta pimpinan organisasi internasional. Nah, jadi kategori VVIP itu adalah presiden dan wakil presiden dan keluarganya. Kemudian ada juga tamu negara, ya. Nah, itu biasanya diberikan tempat khusus spesial untuk mereka yang disebut dengan VVIP. Ada lagi VIP ya. VIP itu adalah very important person ya, person yaitu tamu kehormatan selain presiden dan wakil presiden ya, tentunya beserta dengan keluarga. Nah, kemudian tamu ini setingkat kepala negara atau kepala pemerintah ya, serta pimpinan organisasi internasional. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tim protokol. Nah, tim protokol itu apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah tim yang diberikan tugas ya oleh pejabat untuk membidangi urusan keprotokolan ya. Nah, ini disebut dengan tim protokol. Nah, jadi kesimpulannya ya, dari ketentuan perundang-undangan mengenai keprotokolan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan yang meliputi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tamu negara. Kemudian ada lagi undang-undang atau peraturan pemerintah PP nomor 33 tahun 2018 ya, yaitu tentang pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 9 tahun 2010. Nah, meliputi satu Paspampres, yang kedua konferensi internasional, perjanjian internasional, organisasi internasional, dan duta besar luar biasa. Yang ketiga, aturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 40 tahun 2015. Nah, ini adalah pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara yang meliputi ada upacara bendera, kemudian VVIP, ya, kemudian VIP, ada juga tim protokol. Baik, mungkin kalian di sini
kurang paham, ya bisa ditanyakan nanti pada sesi berikutnya. Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Asas-asas keprotokolan. Nah, asas-asas keprotokolan ini ya terbagi menjadi 2. Ya, ada jenis-jenis asas keprotokolan ya. Dan yang kedua ada jenis asas keprotokolan sesuai dengan kontekstual ya. Nah, jenis-jenis asas keprotokolan itu meliputi 1. Asas kebangsaan, 2. Asas ketertiban dan kepastian hukum, 3. Asas keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, dan yang keempat adalah asas timbal balik. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Asas kebangsaan, ya. Asas kebangsaan di sini protokol harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kebinekaan atau pluralitas dengan tahap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kita harus mencerminkan dalam asas negara ini harus mencerminkan kebinekaan atau sifat pluralisme. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu bermacam-macam suku, budaya, tapi tetap satu. Nah, itu di asas kebangsaan harus mencerminkan asas kebinekaan. Yang kedua adalah asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu protokol harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Ya, nah jadi dalam keprotokolan itu ya negara harus memberikan keadaan yang sifatnya memberikan ketertiban, memberikan keamanan terhadap kehidupan masyarakat ya masyarakat Indonesia tentunya ya dengan melalui kepastian hukum. Dan yang ketiga yaitu asas kelembagaan, kesesuaian, dan keselarasan. Nah, maksudnya keprotokolan harus mencerminkan suatu kesesuaian dan keselarasan antar warga negara sebagai individu dan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah asas timbal balik. Nah, di sini keprotokolan diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara. Jadi adanya timbal balik ya antar negara. Negara lain atau negara asing itu memberikan jasa kepada Indonesia. Nah, begitu pula juga Indonesia harus memberikan rasa terima kasih dan timbal balik kepada negara ya negara-negara lain. Contohnya misalnya negara kita pernah seringkali terjadi bencana alam yang begitu dahsyat seperti tsunami. Nah, di situ ada ada bantuan kemanusiaan dari negara-negara di dunia ya. Misalnya dari PBB atau negara-negara secara negara pribadi atau individu. Misalnya negara Jepang memberikan bantuan kepada Indonesia. Nah, kita juga sebagai bangsa Indonesia tidak terima bantuan begitu saja. Nah, kita harus mempunyai asas timbal balik. Artinya begini, apabila negara Jepang mengalami musibah, nah kita juga bangsa Indonesia harus memberikan bantuan kepada negara Jepang yang membutuhkan bantuan ya. Nah, ini adalah asas-asas keprotokolan ya. Nah, kemudian asas-asas keprotokolan sesuai kontekstual antara lain ada asas kenegaraan, kemudian ada asas kebangsaan, dan ada asas pergaulan. Nah, asas kenegaraan ya, apa itu? Yaitu asas yang meliputi norma yang mengatur terciptanya hubungan baik dalam bangsa sendiri ataupun dengan bangsa dan negara lain. Nah, ini adalah disebut dengan asas kenegaraan ya. Jadi norma-norma itu yang mengatur untuk menciptakan hubungan baik dalam lingkungan negara sendiri maupun terhadap lingkungan dengan negara lain. Itu disebut dengan asas kenegaraan. Nah, asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan di sini adalah pengaturan
dilakukan selaras dengan kedudukan sebagai lambang kedaulatan untuk mengikat jiwa dan semangat kebangsaan. Asas kebangsaan diterapkan dalam urutan kunjungan pejabat RI dan tamu asing di daerah serta penghormatan jenazah dengan menggunakan bendera kebangsaan. Nah, maksudnya di sini ya, contohnya misalnya ada pejabat negara yang meninggal dunia. Nah, kita sebagai warga Indonesia mempunyai asas kebangsaan, yaitu memberikan penghormatan kepada salah seorang pejabat negara, misalnya Presiden Amerika meninggal dunia. Nah, kita juga memberikan penghormatan kepada Presiden Amerika, misalnya berkunjung ke negara untuk penghormatan terakhir. Nah, dengan menggunakan bendera-bendera kebangsaannya, ya. Terus yang ketiga yaitu asas pergaulan, ya. Nah, di sini asas pergaulan meliputi seperangkat peraturan mengenai perilaku dalam tata pergaulan resmi, ya. Asas pergaulan diterapkan dalam kegiatan resmi yang melibatkan pemerintah negara dan wakil-wakilnya ataupun tamu negara yang berasal dari luar negeri, ya. Nah, di sini adalah peraturan ya, peraturan ya mengenai perilaku dan tata pergaulan resmi ya. Nah, jadi perilaku dan tata pergaulan resmi juga ada keprotokolannya ya. Protokolannya kapan dilakukan ya? Pada saat pemerintah negara ini dan wakil-wakilnya dilibatkan dalam suatu kegiatan-kegiatan protokolan ya atau kegiatan resmi ya. Selanjutnya ya, unsur-unsur keprotokolan ya. Nah, dalam unsur-unsur keprotokolan ada 4, ada tata cara, tata krama, aturan alat kebiasaan, dan tata penghormatan. Tata cara. Nah, tata cara ini adalah unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu, ya. Nah, di sini maksudnya adalah unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Nah, maksudnya di sini tata cara itu adalah aturan-aturan ya, aturan-aturan bertindak ya. Bertindak berdasarkan kebiasaan yang sudah ada dalam suatu acara resmi ya. Nah, ini tata cara. Kemudian ada tata krama ya. Tata krama itu apa? Yaitu unsur yang memperhatikan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, serta perilaku yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara ya. Jadi tata cara berkomunikasi, berperilaku ya, adat istiadat ya, sopan santun yang dituangkan dalam suatu acara-acara tertentu. Tentunya adalah acara resmi. Kemudian ada aturan alat kebiasaan ya. Aturan alat kebiasaan di sini adalah aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara ya. Misalnya dalam upacara memperingati hari kemerdekaan ya. Di sini ada alat-alat kebiasaan atau aturan-aturan yang sudah menjadi standar ya, yang sudah ditetapkan ya, yang sudah ditetapkan secara universal ya, secara menyeluruh ya oleh setiap negara. Jadi negara-negara itu mempunyai ciri khas dan aturan sendiri-sendiri yang berlaku secara universal dalam negara tersebut. Nah, apabila ada tamu negara yang mengikuti upacara kemerdekaan negara Republik Indonesia, misalnya kemerdekaan Republik Indonesia, maka tamu negara itu juga harus mengikuti aturan yang sudah baku, yang sudah ditetapkan secara universal di negara kita. Begitu juga, misalnya ada utusan dari Indonesia untuk mengikuti upacara resmi kenegaraan dalam suatu negara, maka
tamu ya, orang Indonesia tersebut atau utusan negara Indonesia tersebut juga harus mengikuti aturan ya, kebiasaan yang sudah dilakukan dalam kegiatan tersebut di negara tersebut. Dan yang keempat adalah tata penghormatan. Apa itu tata penghormatan? Yaitu unsur yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Nah, itulah unsur-unsur keprotokolan. Kemudian ada fungsi pokok dari keprotokolan, ya. Apa saja? Nah, di sini ada fungsi perencanaan, ya. Kemudian ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi penggerakan, kemudian ada fungsi pengawasan, ada fungsi pengkoordinasian, dan yang terakhir adalah fungsi pengambilan keputusan. Ya. Nah, fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan adalah fungsi yang mengatur tentang tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan. Nah, fungsi perencanaan ini meliputi waktu, tempat, dan situasi yang digunakan ya. Jadi sebelum acara itu diadakan atau diselenggarakan, tentu ada perencanaan-perencanaan khusus ya. Nah, rencana-rencana tersebut meliputi ada waktunya kapan acara tersebut akan dilaksanakan, tempatnya di mana, kemudian situasinya yang seperti apa yang akan digunakan ya. Kemudian ada juga fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian di sini adalah fungsi yang mengatur anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara terperinci ya. Jadi disusunlah panitianya itu ya. Panitia-panitia itu tujuannya adalah untuk mengatur ya anggota yang terlibat ya. Siapa saja yang terlibat panitia tersebut dalam acara tersebut secara perinci. Yang ketiga, ada fungsi penggerakan. Nah, fungsi penggerakan di sini adalah fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota yang terlibat dalam suatu acara ya. Nah, jadi dia memberikan tugasnya memberikan pengawasan ya, kemudian mendorong para anggotanya ya, anggotanya yang kurang aktif ya, yang pasif ya. Ya, semua anggota-anggota yang terlibat di dalam acara tersebut. Nah, yang keempat adalah fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamatan dan rasa jerak bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan, ya. Dan yang kelima adalah fungsi pengkoordinasian, yaitu fungsi yang mengatur sikap kekompakan kerjasama pada setiap anggota dalam suatu sistem keprotokolan. Yang keenam, ada fungsi pengambilan keputusan. Nah, fungsi pengambilan keputusan di sini bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang digunakan dalam suatu acara. Nah, baik, berikut ini adalah contoh-contoh dari kegiatan keprotokolan. Kalian perhatikan ya. Di sini ada penandatanganan kerjasama ya. Ini juga termasuk kegiatan keprotokolan. Kemudian ada serah terima jabatan ya. Kemudian ada konferensi atau semacam seminar ya, seminar gitu ya. Kemudian di sini ada pengangkatan guru besar ya dalam suatu, atau di sini ada sidang MPR DPR ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan keprotokolan ya. Lanjut. Nah, sekarang ya, apa sih tugas keprotokolan itu? Ya. Nah, di sini ada beberapa petugas keprotokolan ya. Petugas keprotokolan atau orang yang
ingin menjadi protokoler ya, orang yang melaksanakannya itu disebut dengan protokoler ya, sedangkan kegiatannya adalah protokolan ya. Nah, untuk menjadi protokoler atau petugas keprotokolan itu mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Ada syarat umum dan juga ada syarat teknis. Syarat umum, yang pertama mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan. Ya, tentunya itu ya. Kalau kita mau menjadi seorang protokolan atau protokoler ya, harus mempunyai pengetahuan tentang keprotokolan ya. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi ya, komunikasi yang baik ya, komunikasi yang sesuai ya, yang sesuai di lingkungan kenegaraan. Kemudian bermental kuat dan tangguh, kemudian kreatif, terampil dan cekatan. Yang kelima, mampu menguasai dan mengendalikan situasi ya. Misalnya keadaan ini buruk, misalnya seperti dalam pelaksanaan upacara ya, misalnya upacara kenegaraan, tiba-tiba hujan lebat. Nah, bagaimana nih seorang protokoler untuk menguasainya atau mengendalikan situasi seperti ini? Misalnya pada saat upacara ini ada demo ya, demo dari mahasiswa. Bagaimana untuk mengendalikan situasi ini? Sedangkan kegiatan ini harus tetap berjalan secara hikmat ya, secara hikmat ya, eh, apa namanya, secara hikmat untuk tercapainya kegiatan tersebut untuk menjadi sukses gitu. Nah, seorang protokoler harus bisa mengendalikan atau menguasai keadaan atau situasi tersebut ya. Terus yang keenam, peka terhadap perubahan dan permasalahan yang ada ya. Nah, ini yang ketujuh, mampu mengambil keputusan. Nah, 8, sopan dan memahami etika kesusilaan. Yang kesembilan, menghargai orang lain. Dan yang kesepuluh adalah berpenampilan menarik. Ya, tentunya seperti itu ya. Penampilan itu sangat penting. Nah, kemudian ada syarat teknis. Nah, syarat teknis ini antara lain harus menekuni bidang tugas masing-masing. Ini kan secara teknis ya, dia harus bisa ya di tugasnya masing-masing. Yang kedua, dapat mewujudkan aparat pengelola yang efektif dalam iklim yang kompak. Yang ketiga, dapat menguasai segala permasalahan. Yang keempat, memahami arti penting dekorasi, kebersihan, dan keamanan. Yang kelima, memahami prinsip-prinsip manajemen dengan baik. Dan yang keenam, mampu berpakaian yang baik sesuai dengan kaidah ketimuran. Nah, ini adalah syarat teknis. Jadi, untuk menjadi seorang protokoler harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Ada syarat umum dan syarat teknis. Baik, demikianlah penjelasan Ibu pada KD 3.11 ini ya, KD pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat dimengerti ya. Nah, selanjutnya dari penjelasan Ibu di atas dan PowerPoint ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas yang pertama, carilah informasi sebanyak-banyaknya dari beberapa sumber ya, baik itu media cetak, media elektronik dan lainnya. Kemudian carilah gambar-gambar atau foto-foto kegiatan keprotokolan di pemerintahan sebanyak 3 foto, lalu foto tersebut kalian tempel ya pada buku tugas kalian ya. Ini tugas 1. Tugas 2 ya, jawablah pertanyaan melalui Google Classroom dengan join dengan kode Classroom di bawah ini. Nah, ini adalah join-nya ya, join di kode Classroom ya. Nah, ini. Nah, tugas 2 ini kalian kerjakan setelah pelajaran Ibu yang telah Ibu jelaskan selesai. Nah, instruksinya untuk tugas foto-foto kegiatan, kalian foto tugas yang sudah kalian kerjakan, batas waktunya 1 minggu setelah pertemuan berikutnya. Dan foto-foto tersebut dikirimkan melalui email. Jadi, foto-foto ini kalian kirim melalui email ya. Email Ibu di sini nih, ya.
Ini adalah alamat email Ibu. Kemudian untuk Google Classroom di tugas 2 ini harus segera dikerjakan setelah pelajaran ini selesai. Baik, penjelasan Ibu tentang konsep dasar keprotokolan hari ini ya selesai ya. Silakan kalian untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan masing-masing ya. Mungkin kalian masih ada yang belum paham atau yang belum mengerti ya. Alangkah baiknya kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung melalui japri Ibu di nomor handphone Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu ucapkan ya. Apabila dalam penyampaian itu Ibu masih banyak kekurangan atau kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan Ibu kalian harus tetap semangat, ya, tetap inovatif, kreatif, ya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.